Cek mic mimbar besar. Cek mic kantor ya.
Sudah Bunda. Gerak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah Minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Menita Wungo Damping STH MM. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui, menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau.
menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janji-Nya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur kepada Allah atas janji setia-Nya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Umat Tuhan, marilah menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Suara
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tahbiskan ibadah kita di pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita di dalam ibadah ini, Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14 demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri
dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon, ampunilah kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Anugerah kasih
Umat yang kekasih, anugerah pengampunan membuat kehidupan kita, hati kita merasakan damai sejahtera. Dan oleh karena itu kiranya kita terus membawa damai itu kepada dunia ini, agar dunia diliputi damai sejahtera Tuhan dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Karena itu baiklah kita menerima perintah hidup baru. Kita buka Alkitab kita Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang Rahmani dan Rahimi, dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami terus merasakan kehangatan cinta-Mu, kehangatan damai sejahtera-Mu dalam perjalanan hidup ini. Sekalipun kami diizinkan untuk melewati kehidupan yang tidak mudah, kehidupan yang penuh dengan tantangan, pencobaan, dan segala sesuatu
Engkau perkenankan terjadi dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu dan kami tetap menjaga hidup beriman kami di dalam kasih dan kebaikan-Mu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah-tengah dunia. Supaya dunia merasakan kehadiran-Mu lewat kehadiran gereja dimanapun, bahkan sampai di pelosok-pelosok atau desa-desa di mana umat-Mu berada. Bersabda ya Tuhan, karena kami semua siap mendengar dan siap untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus, firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Umat yang kekasih, marilah kita mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata perjanjian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah persetujuan
dalam tulisan atau dengan tulisan atau tertulis gitu ya, di antara dua pihak atau lebih. Masing-masing mereka bersepakat untuk melakukan apa yang tersebut di dalam persetujuan itu. Perjanjian dibuat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan mereka antara dua pihak atau lebih. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam bacaan kita ini menceritakan bahwa adanya perjanjian damai yang dilakukan antara Laban, mertua, dan Yakub, menantu, yang mereka harus kerjakan bersama. Apa yang membuat mereka melakukan perjanjian damai itu antara menantu dan mertua itu? Apakah ada pertengkaran di antara mereka selama mereka tinggal bersama? Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, nampaknya memang demikian. Sehingga mereka harus membuat satu perjanjian. Hubungan mereka diliputi tipu daya yang dilakukan Laban kepada Yakub setelah ia selesai bekerja selama 7 tahun. Ketika ia akan mengawini Rahel yang dia cintai, pada malam itu Laban membawa Lea kepada Yakub dan Yakub menghampiri Lea sebagai istri. Saudara, kita ingat dulu pernah terjadi bahwa Yakub pernah menipu ayahnya untuk mendapatkan hak kesulungan yang seharusnya diberikan kepada Esau. Dan oleh karena perbuatan Yakub ini, Esau sangat marah dan ia hendak membunuh Yakub. Dan oleh sebab itu, Yakub pergi menjauh dari Esau, menuruti nasihat dari ayah mereka Ishak dan Ribka ibunya, untuk juga mencari istri baginya di tanah Haran, di tempat Laban pamannya tinggal. Saudara-saudaraku, apa yang diperbuat Yakub dulu sekarang terjadi pada dirinya. Yakub dulu menipu, sekarang dia ditipu. Nah, saudara-saudaraku, dia harus menghadapi kelicikan, keserakahan daripada Laban. Dan dia mengerjakan, walaupun dia sudah mengerjakan kesepakatan itu sepenuhnya. Tidak ada yang dia langgar. Namun walaupun demikian, dia tahu bahwa dalam perjalanan itu Allah menyertainya. Dan dia tahu apa yang menjadi perbuatan ayah mertua atau pamannya itu. Karena itu di dalam Kejadian 31, coba kita buka Alkitab kita ayat 41. Kita buka Alkitab kita, di sana dikatakan, selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Jadi saudara-saudaraku, jelaslah bahwa memang Yakub telah mengalami perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh ayah mertuanya yang adalah pamannya sendiri. Berjalan tapi pasti 20 tahun hubungan itu, Yakub dan Laban dalam ikatan keluarga mulai hampir putus. Saudara, Yakub bertekad bulat merencanakan untuk pergi
membawa istri-istrinya, anak-anaknya, dan seluruh kekayaan yang sudah dia peroleh selama ini. Dan dia ingin meninggalkan Laban kembali ke negeri sanak saudaranya. Dan Yakub membicarakan rencananya itu kepada kedua istrinya Lea dan Rahel. Dan ia mengatakan bahwa ayah mereka sudah berubah. Ayah mereka berbuat curang. Tapi dia masih memiliki keyakinan Allahnya tetap menjaganya. Dan Laban tidak bisa terus-menerus berbuat jahat kepada mereka. Dan kedua anaknya juga menyadari bahwa mereka sudah kehilangan apa yang menjadi milik mereka. Bahkan ayah mereka juga sudah menganggap mereka sebagai orang asing karena mereka sudah dijual kepada Yakub. Dan oleh karena itu mereka setuju terhadap rencana Yakub untuk membawa seluruh mereka, anak-anak mereka dan mereka serta harta benda mereka. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mereka berangkat tanpa pamit kepada Laban. Mereka pergi, meninggalkan begitu saja. Tapi setelah 3 hari perjalanan mereka, saudara-saudara, Laban tahu. Dan dia mengumpulkan sanak saudaranya untuk mengejar Yakub, dan akhirnya mereka sampai atau menjumpai Yakub di sekitar pegunungan Gilead. Tetapi ada hal yang terjadi. Saudara-saudara, sebelum Laban menjumpai Yakub, pada malam ketika dia tidur, dia bermimpi Allah berfirman kepadanya. Saudara, dikatakan di dalam Kejadian 31 ayat 42b di sana, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Jadi sebelum Laban menjumpai Yakub, Allah menjumpai dia lebih dulu. Dan Allah katakan, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Itu hal yang luar biasa. Saudara-saudaraku, perjumpaan Laban dan Yakub memang sedikit menegang. Karena Laban mempertanyakan kepada Yakub mengapa ia mengakali dia dan pergi tanpa pamit, diam-diam membawa anak-anak, cucu-cucu dan segala kekayaan yang Laban sendiri berpikir itu masih miliknya. Bahkan Yakub tidak memberikan kesempatan kepada Laban untuk mencium anak-anaknya, untuk mencium cucu-cucunya dan mengantarkan mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Laban tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sekalipun dia sadari dia punya kuasa, bisa melakukan kejahatan kepada Yakub seperti yang sebelumnya dia lakukan. Tetapi dia tidak bisa lupa Allah berfirman kepadanya untuk dia tidak mengatai Yakub sepatah kata pun. Dia harus menjaga baik-baik. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dan ketika Laban bertanya, apakah Yakub membawa terafim berhala miliknya? Yakub memang tidak tahu kalau Rahel membawa serta terafim berhala yang dimiliki ayahnya. Dan Yakub katakan, silahkan periksa. Dia tidak keberatan. Dan kemudian Laban memeriksa semua kemah Lea, kemah Rahel. Menggeledah semuanya, tapi tidak didapati terafim itu. Karena Rahel sudah menyembunyikannya. Tetapi melihat sikap tingkah laku Laban ini, Yakub mulai marah. Dan dia bertengkar dengan Laban. Dan dia berani mengatakan apa yang selama ini Laban telah lakukan kepadanya 20 tahun.
Dan apa yang dikatakan oleh Yakub kepada Laban itu benar, karena memang Yakub melakukannya untuk Laban selama 20 tahun. Tetapi dalam keadaan yang seperti itu, Yakub tahu persis bahwa Allah menyertai dia. Bahwa Allah memperhatikan kesengsaraannya selama 20 tahun. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, Allah memberkati dia dan keluarganya dengan berkelimpahan. Perjalanan yang tidak mudah, bukan? Nah, saudara-saudaraku, kita lihat bahwa Yakub menyadari semua yang dia miliki selama 20 tahun itu adalah anugerah Allah. Tetapi berbeda dengan Laban. Laban merasa bahwa apa yang dia miliki, bahkan apa yang sudah dimiliki Yakub itu adalah masih miliknya. Dan dia mengerjakan segala sesuatu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan menghalalkan segala cara. Tetapi Yakub tidak demikian. Dia mengerjakan sesuatu yang Allah kehendaki setelah dia pernah melakukan kesalahan besar dalam hidupnya. Ketika dia menipu ayah dan kakaknya. Dan proses itu membentuk dia untuk tidak melakukan lagi hal yang jahat. Saudara-saudaraku, akhirnya ini sesuatu rangkaian cerita yang dahsyat. Akhirnya mendengar semua itu, Laban sadar bahwa dia tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Sekalipun dia katakan apa yang ada pada Yakub itu adalah masih miliknya. Di ayat 43 diungkapkan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Itu yang dikatakan Laban. Bahwa dia masih merasakan semua itu adalah miliknya. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia juga tahu bahwa Allah berpihak kepada Yakub. Maka Laban menawarkan, mari kita buat perjanjian damai. Dan dengan demikian saudara-saudaraku yang kekasih, Yakub setuju dan mereka mendirikan tugu batu. Sebagai tanda bahwa mereka telah mendirikan atau membuat perjanjian damai di antara mereka. Saudara-saudara, cerita ini menjadi begitu menarik. Dan Laban meminta agar Yakub menjaga anak-anaknya. Agar Yakub tidak membuat perbuatan yang aib kepada anak-anaknya. Kalau Yakub mengambil istri lain di samping anak-anaknya, Tuhan Allah sendiri yang menjadi saksi di antara mereka. Saudara-saudaraku, tugu itu menjadi perbatasan wilayah antara Yakub dan Laban, dan itu tidak boleh dilangkahi. Nah, saudara, tugu itu menjadi tanda bahwa terjadi perpisahan tegas antara Yakub dan Laban. Yakub bebas sekarang membangun kehidupan keluarganya sendiri. Dia akan menjadi pemimpin bagi keluarganya. Dan dia bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan keamanan seluruh anggota keluarganya. Dan dia menjadi pribadi yang bebas. Oleh karena perjanjian itu, satu awal kehidupan yang baru. Perdamaian itu membebaskan Yakub melanjutkan kehidupan baru yang membawa dia dan keluarganya kembali kepada sanak saudaranya yang sudah 20 tahun dia tinggalkan. Ini perjalanan yang luar biasa.
Saudara-saudaraku, perjanjian damai yang dilakukan oleh Laban dan Yakub ini mengajarkan kita beberapa hal yang penting untuk kita renungkan dan kita pegang dalam perjalanan hidup kita ini. Pertama adalah bahwa hubungan keluarga adalah anugerah yang indah, paling indah yang Tuhan Allah berikan kepada kita, keluarga. Dan sebagai ungkapan syukur kita memiliki keluarga itu, kita harus menjaga keluarga itu. Menjaga damai sejahtera Allah terus berlangsung dalam kehidupan keluarga itu. Dan sesuai dengan janji yang kita ucapkan kepada Tuhan. Bahwa dalam susah dan senang, dalam duka dan senang kita akan terus saling merawat kehidupan keluarga itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terlebih pada situasi pandemi COVID saat ini, pelajaran yang luar biasa buat kita stay at home. Akhirnya kita sadari bahwa tidak ada lagi hal yang lebih berharga dalam hidup kita selain keluarga. Ketika kita bisa berkumpul, kita ada sukacita. Ketika kita boleh berkumpul, kita menikmati kebaikan-kebaikan. Karena ketika kita keluar, ada ancaman di luar sana. Bahkan saudara-saudaraku, ada seorang ibu yang sangat memiliki harta kekayaan yang luar biasa. Dia katakan bahwa sekarang apa yang dia miliki tidak ada lagi artinya. Bahkan lipstik sekalipun sudah tidak lagi berguna karena setiap keluar harus pakai masker. Jadi kalau pakai lipstik juga nggak ada gunanya kan. Jadi lipstik aja sudah nggak ada guna, apalagi yang lain. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tetapi hal yang indah yang berharga ini sering kita abaikan. Bahkan kadang-kala karena harta, karena kedudukan, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini kita bisa mengabaikan keluarga kita. Kita sibuk dari pagi sampai malam. Kita tidak punya waktu banyak untuk keluarga kita. Kita hanya beri waktu yang sedikit, bahkan ketika kita sudah duduk di meja makan sekalipun pusat perhatian kita tidak pada keluarga kita. Tetapi pada gadget yang ada di tangan kita, ya kan? Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Itu realita yang saat ini terjadi. Dan dalam kondisi pandemi COVID ini pelajaran besar bagi kita adalah bahwa berapa lama Bapak Ibu dan saya sudah mengabaikan hal yang berharga itu. Dan hal yang berharga itu adalah keluarga kita. Coba pandang kiri kanan Bapak Ibu, lihat mereka. Itu adalah keluarga kita. Itu harta yang tak ternilai yang Tuhan berikan. Perhatikan mereka. Kita tidak tahu apakah besok kita masih bersama mereka. Dan ketika mereka enggak ada, baru kita sadari ada penyesalan yang luar biasa. Hal yang kedua yang menjadi pelajaran buat kita adalah bahwa pertengkaran dalam keluarga itu bisa dan pasti terjadi. Tidak ada keluarga yang bebas dari pertengkaran. Tetapi ketika hal itu terjadi, kita tidak boleh membiarkan pertengkaran itu berlangsung lama. Kita tidak boleh membiarkan hal itu. Kita harus segera mencari jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan dan kita boleh berdamai kembali. Karena ketika itu kita membiarkannya, maka kita akan kehilangan sesuatu yang berharga dalam waktu-waktu yang panjang yang kita biarkan hal itu terjadi. Dan kita diingatkan juga akan firman Tuhan. Coba kita buka Efesus 4 ayat 26 dan 27. Buka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama ya. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Mari kita baca bersama.
Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Oleh karena itu bertengkar boleh, salah paham boleh, tetapi kita ini keluarga, cari cepat jalan keluar. Supaya ada pemecahan masalah. Dan akhirnya kita bisa menyelesaikan bersama, damai itu kembali terajut di antara anggota keluarga. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, hubungan kekeluargaan kita sekali lagi itu harus dijaga. Berharga sekali. Dari apa yang kita anggap penting dan yang kita perebutkan. Karena dalam keluarga itu pasti ada iri hati saudara, bersaudara. Ya, apalagi kalau papa mama agak-agak sedikit beda memperlakukan anak-anaknya, ada muncul iri hati seringkali. Bahkan kalau satu diberi lebih dari yang lain atau mungkin warisan dan lain sebagainya, wow, bisa berantem bahkan bisa bunuh-bunuhan hanya karena harta itu. Jadi hati-hati, keluarga itu luar biasa Tuhan sudah anugerahkan. Jangan biarkan pertengkaran itu berlangsung lama. Cepat selesaikan. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, dunia ini penuh dengan pertengkaran yang memperebutkan kekuasaan dan ladang kekayaan. Baik di antara sesama manusia maupun juga di antara bangsa-bangsa. Kita tahu banyak sekali ketidakdamaian, pertengkaran yang luar biasa. Tetapi kita harus ingat sebagai orang percaya, Tuhan Yesus sudah memperdamaikan kita dengan Allah. Agar kita pun berdamai dengan sesama. Nah, itu orang percaya. Oleh karena itu kita harus menjadi pembawa damai. Apapun problemnya, dimanapun kita berada dan khususnya dalam keluarga kita. Ya, kita harus membawa damai. Ya, karena Tuhan Yesus sudah mendamaikan kita. Dan dalam perjumpaan dengan siapapun Bapak Ibu dan saya harus membawa damai sejahtera. Bahkan dikatakan, cukupkanlah segala sesuatu yang ada padamu sambil terus mengucap syukur. Itu cukupkan. Jadi jangan sampai kita licik, jangan sampai kita serakah. Ya, cukupkan. Dan ketika kita merasa cukup dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan luput dari pencobaan itu. Dan kita dapat merawat, menjaga damai itu di dalam kehidupan kita dan akan mendatangkan berkat. Bayangkan, 20 tahun Yakub mengalami hal yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Tetapi di saat perjanjian damai terjadi, pembebasan terjadi pada dirinya, satu awal hidup yang baru dia alami. Dia bisa membawa semua yang Tuhan berikan kepadanya dan kembali lagi ke negeri sanak saudaranya. Satu kehidupan yang baru. Jadi di setiap perdamaian itu terjadi, di sana ada mujizat Tuhan. Setiap perdamaian yang terjadi, kasih Tuhan melimpah dan tidak ada hal yang tidak dapat kita selesaikan bersama dalam keluarga ketika semua hati berpaut, tunduk di hadapan Tuhan, mengakui kebesarannya. Tuhan Yesus pernah berkata ketika dia khotbah di bukit. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9, coba dibuka Alkitabnya, kita baca lagi bersama-sama. Ya, mari. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena Allah itu damai sejahtera. Ya. Jadi kalau kita membawa damai, kita jadi anak-anak Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, luar biasa. Jagalah keluarga yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita dengan baik. Berkaryalah dengan tekun, jujur.
untuk meraih keberhasilan dan keberkatan yang sudah Tuhan siapkan. Agar kita tidak melakukan hal-hal yang jahat hanya untuk mendapatkan sesuatu. Menghalalkan segala cara, bahkan kita bisa melakukan penipuan kepada keluarga kita sendiri, apalagi orang lain. Wong keluarga saja kita bisa kerjakan itu, apalagi bagi orang lain. Karena itu jangan, jaga. Dan kemudian kita berusaha selalu untuk menghindari pertengkaran dan permusuhan dengan siapapun juga. Dan khususnya keluarga kita. Keluarga kita sendiri dan juga keluarga besar kita dalam persekutuan jemaat, ya, tidak jarang juga terjadi itu. Harus kita jaga. Maka dengan demikian damai di hati kita akan terjaga dan kita benar-benar dapat membawa damai bagi semua orang. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, "Aku percaya
kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita tundukkan kepala. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti pada saat ini, kembali saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara, pribadi lepas pribadi, menaikkan doa secara pribadi. Karena yang paling tahu saat ini apa yang sedang terjadi, baik pribadi dan keluarga, adalah Bapak Ibu Saudara sendiri. Berdoa, panggil nama Tuhan, ungkapkan isi hatimu, sukacita, syukur yang ada padamu, dan juga pergumulan-pergumulan. Ia akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Bapa di dalam surga, inilah anak-anak-Mu yang menghadap Engkau. Inilah anak-anak-Mu yang berseru memanggil nama-Mu di hari perhentian ini. Kau sendengkan telinga-Mu mendengarkan keluh kesah mereka dan syukur yang mereka naikkan kepadamu Tuhan. Engkau mengenal mereka dengan sangat baik. Engkau mengetahui nama mereka satu persatu. Bahkan apa yang sedang mereka rasakan dan alami pada saat ini. Tidak ada yang tidak Kau ketahui. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu ini. Jemaat-Mu GPIB Jatipon, dan jemaat-Mu atau umat-Mu lainnya di seluruh muka bumi ini. Tuhan tolonglah. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di muka bumi, dan khususnya gereja GPIB dalam mengemban tugas yang mulia di tengah-tengah perubahan kondisi masa transisi new normal ini. Tuhan berikan kepada kami hikmat, kebijaksanaan, pertimbangan yang matang dalam setiap langkah mengerjakan tatanan baru, perubahan baru dalam kehidupan. Agar kami boleh menjaga diri kami, menjaga keluarga kami, menjaga persekutuan kami, menjaga saudara-saudara kami setanah air sebangsa ini untuk tidak terinfeksi dari virus corona ini. Dengan hidup disiplin,
sesuai dengan protokol kesehatan yang diberikan kepada kami. Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya. Dan kiranya gereja sungguh-sungguh mengerjakan agar tidak ada satupun yang terinfeksi oleh karena perjumpaan bersama saudara seiman dalam ibadah yang dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan. Oleh karena itu biarlah persiapkan kami menuju ke sana secara perlahan tapi pasti, supaya segala sesuatunya dapat kami adakan hal yang dibutuhkan. Sehingga pada saatnya ketika ibadah di gedung gereja boleh kembali dilakukan, kami memiliki kedisiplinan yang sama, mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya menjadi cara dan pola kehidupan baru yang terbiasa kami lakukan untuk menjaga diri kami dan menjaga orang lain di sekitar kami. Biarlah gereja membawa kabar baik kepada semua orang dengan memberikan keteladanan yang sungguh, agar sukacita damai sejahtera terus mengalir dari kehidupan persekutuan yang mau taat dan setia pada kehendak-Mu, dan taat setia pada ketentuan-ketentuan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kami mohon campur tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar gereja-gereja Tuhan sampai di pelosok-pelosok, pos-pos Pelkes, sampai di perbatasan yang ada, Tuhan hadirkan mereka, teguhkan hati mereka, agar tetap berada dalam sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan dilakukan dengan penuh kesadaran yang sungguh akan arti kehadiran persekutuan umat-Mu dalam mewujudkan pelayanan dan kesaksian yang nyata di tengah-tengah kehidupan bersama dengan masyarakat. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, juga bangsa-bangsa lain yang sampai saat ini kami belum terbebas dari pandemi COVID ini. Tuhan menjaga agar pemerintah dan khususnya pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf, Tuhan kuatkan mereka, berikan hikmat, kemampuan, kecerdasan untuk menghadapi perubahan ini dalam tatanan baru kehidupan masyarakat, dan juga membebaskan atau mengatasi persoalan ekonomi dan keamanan, sehingga kehidupan bangsa dan negara kami ini tetap tenang, tetap damai, tetap berada di dalam segala sesuatu yang baik yang Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya untuk jemaat-Mu GPIB Jatipon ini, dan hamba-hamba-Mu yang melayani dalam ibadah ini, presbiter, penatua dan diaken, Ibu Alce dan Ibu Rika, juga pelayan musik, pujian, Saudara Dina, dan Tuhan memberkati mereka. Dan seluruh tim multimedia, Tuhan kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka, yang memberi diri bagi pekerjaan Tuhan, khususnya di tengah situasi pada saat ini. Engkau memperhitungkan apa yang mereka persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan sakit.
Ibu atau dalam pemulihan, Ibu Winantusi Sularso, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipasulta, Bapak Ronald Pakasi, Ibu Hendriani Luisan, Saudara Ivan Loho, Ibu Riris Tobing, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kodong, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nelce Detan, Oma De La Rosa, Ibu Adriana De La Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak Beni Tengker yang saat ini kondisi fisiknya menurun, sedang berada di IGD Rumah Sakit Pondok Kopi. Tuhan, Engkau menolong. Juga Bapak David Supartono, anak Luther Tobing, Ibu Sondang Tampu Bolon, Ibu Tina Siahaan, Bapak Thomas Da Costa, Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarni Rorah, Bapak Bujang Heng, Bapak Jonathan Ongerwalu, Saudara Hermin, Bapak Noke Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Yeni Sarah Marbai, Penatua Konstantinus Damamain, Bapak Alex Tendean, Ibu Murti Sianipar, Oma Nan Lohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Pati Pelohi, Ibu Clara Ponggawa, Ibu Jun Nikiulu, Bapak Fritz Huneman. Tuhan karuniakanlah kesembuhan kepada mereka. Teguhkan hati keluarga mereka yang terus mendukung merawat, berikan kesehatan dan kekuatan. Juga kepada mereka yang bersuka cita merayakan ulang tahun pribadi maupun ulang tahun perkawinan, Tuhan memberkati tiap pribadi yang berulang tahun di hari Minggu ini satu persatu hamba serahkan kepadamu, dan juga sepekan ini sampai di hari Sabtu nanti. Tuhan lengkapi sukacita mereka sehingga mereka terus ada di dalam pemeliharaan kasih setiamu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan anak-anak kami juga dalam proses studi mereka, dalam ujian mereka, dalam tesis mereka, dan juga sidang tesis mereka, ataupun juga disertasi mereka, apapun yang mereka sedang lakukan saat ini, berkati semua dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Tuhan berkati anak-anak kami. Merekalah kebanggaan kami, merekalah kesayangan kami Tuhan sebagai orang tua. Kami serahkan mereka kepadamu. Juga anak-anak kami yang sudah bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati. Juga mereka yang merindukan jodoh yang seiman, yang sepadan, Tuhan berikanlah tepat pada waktunya, sehingga mereka dapat memasuki babakan baru dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah syukur hati kami, inilah permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena tiba-tiba kami tiba pada masa itu. Puisi
Saud Poltak Tambunan. Sayap-sayap burung langit tersekap oleh kepak sendiri. Rimbun putri malu sembunyi pada lipatan bentang daunnya sendiri. Hujan pun diam termangu dalam derainya sendiri. Gemercik riam sungai di batu-batu terbenam arus sendiri. Kesiur angin kembara terhenti dibungkam gemuruh sendiri. Anak-anak ayam tercekat. Surut meringkuk kembali ke dalam telur. Bahkan kupu-kupu bergegas pulang, menyuruk ke pompongnya sendiri. Begitulah tiba-tiba kami tiba pada masa itu, prahara pandemi virus corona. Ayun langkah kami terkunci wabah. Nalar logika terpasung oleh kalut sendiri. Pada ketiak ranting, pada lipatan daun, pada liang-liang pohon, pada gua-gua batu, pada liung jurang, pada lubuk kelam, pada kotak segi empat, bilik-bilik perawatan, pada aturan, pada kesepakatan untuk tetap berondok, berkurung di rumah saja. Bencana ini membelokkan arah peradaban, menekuk segala tegar-tegak hingga rebah, bersimpuh luruh setiap lutut dan tengkuk untuk merapal doa-doa panjang dari kitab-kitab tebal yang tersimpan lama di laci paling bawah. Rindu kami, rindu riuh langkah kerja keseharian. Rindu tengkar teriak anak sebab sepatu sendal hilang sebelah. Rindu cerewet emak, sisihkan uang belanja, uang sekolah, utang arisan, dan amplop kondangan. Rindu kami, rindu lampu hijau di perempatan jalan. Rindu kami, rindu pasar dan rumah-rumah ibadah. Perubahan menjadi keniscayaan, maka kami harus berubah, menyongsong kewajaran baru, kebiasaan baru, kepantasan dan kepatutan baru. Tak ada gentar, tak kenal ragu, sebab kasih Tuhan tak berubah. Tangannya tak kurang panjang untuk menolong, tak pernah terlambat. Jakarta, 8 Juni 2020. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari kita membawa persembahan ini dalam doa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan dan menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Umat yang kekasih, masukilah kehidupan sehari-hari dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman di dalam kehidupan ini, di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa Indonesia yang kita cintai. Saling menunggu
Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.